padang pasir yang sangat besar, tidak ada satu pohon, tidak ada satu makanan, tidak ada satu minuman. Gersang, tanah Arab dahulu ya, sangat gersang, padang pasir, tidak meninggalkan apa-apa, tetapi apa namanya sih, ada yang menjaganya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika apa namanya sih, Siti Hajar ditinggal Nabi Ibrahim dalam kesendirian, dalam keadaan hamil, kemudian melahirkan seorang diri tanpa ilmu kebidanan, tanpa apapun itu caranya, tetapi Allah yang membimbingnya beserta malaikatnya, sehingga terjadilah lahir Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian beberapa bulan kemudian stok minuman itu habis, yang pada akhirnya Siti Hajar itu bingung, naik gunung turun gunung, muter-muter di sekitar nggak ada, kesana kemari sampai 7 kali putaran. Itu apa namanya sih, mengelilingi gunung Jabal Rahmah, mengelilingi sekitar gunung, tidak ada satupun air. Kemudian dengan mukjizatnya Nabi Ismail alaihissalam, ketika itu waktu bayi, menghentak-hentakkan kakinya, kaki kecilnya, yang pada akhirnya timbullah air Zam-zam. Artinya Zam-zam kalau nggak salah itu sudah mengalir. Alhamdulillah sudah mengalir. Zam-zam sudah mengalir. Itu terjadi ribuan tahun yang lalu, mungkin puluhan ribu tahun yang lalu gitu ya. Airnya itu dari zaman ke zaman itu tidak pernah habis sampai sekarang. Dan sampai sekarang bisa dikatakan bahwa air Zam-zam ini adalah obat. Kalau minum itu Masya Allah seger, nikmat. Jadi orang pergi ke sana itu bawa, ada yang bawa oleh-olehnya, bawa air Zam-zam. Kita bisa beli di Tanah Abang juga, nggak tahu asli atau enggak. Ada yang asli ya, Allah disuap ya. Di Tanah Abang sangat banyak, dijual online juga banyak. Itu mengandung keberkahan dari mukjizatnya Nabi Ismail. Maka dikenal dengan Tawaf ya, mengelilingi Ka'bah. Sa'i bisa dari kecil ketika Siti Hajar mencari air, itu sa'i, dan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian ada melempar jumroh. Ini adalah simbol-simbol ketauhidan, simbol-simbol bahwa setiap suku bangsa dari manapun juga pakaiannya sama, ihram, 2 kain ihram, warnanya putih sama, bukan pejabat doang, rakyat kecil, pemulung yang bisa pergi ke sana, tidak membedakan, semua berkumpul di satu titik, yaitu Ka'bah. Artinya bahwa makna yang tersirat adalah hidup kita adalah tujuannya adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pakaian ihram ini adalah melambangkan kesetaraan sosial manusia, bahwa di sana tidak ada yang namanya presiden, tidak ada yang namanya raja, tidak ada yang namanya pejabat, tidak ada yang namanya konglomerat, tidak ada yang namanya pengusaha, tidak ada yang namanya pemulung, tidak ada yang namanya rakyat biasa. Semuanya sama dalam satu wadah. Kecuali sebenarnya manusia ini semuanya standarnya sama, kecuali Allah menyatakan kemuliaan seorang itu adalah dari sifat segi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu.
Jadi derajat yang paling tinggi manusia, derajat yang paling tinggi mulianya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapa orang paling bertakwa? Ada Rasulullah, para nabi-nabi, kemudian para sahabat, kemudian para ulama, kemudian para kiai, siap, terus kemudian para ustadz dan sebagainya, yang menjalankan sunnah-sunnahnya, yang menjalankan perintah-perintahnya. Ini yang paling bertakwa, ini yang paling mulia. Jadi pakaian seorang muslim, seorang mukmin adalah pakaiannya adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa dalam arti menjalani semua perintah-perintah Allah dan berusaha kuat untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, segala yang diharamkan oleh Allah. Inilah sifat takwa. Jadi apa namanya sih, melempar jumroh itu melambangkan bahwa kita itu harus benar-benar menjauhi melempar setan, artinya melempar batu ya, jumroh itu. Ketika Nabi Ibrahim itu digoda oleh iblis, jangan kau sembelih anakmu, itu darah dagingmu. Akhirnya dilempar ke iblis sama Ibrahim, apa namanya sih, pakai batu. Jadi simbol-simbol sejarah Nabi terdahulu tertara dalam manasik haji. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kemampuan ya, punya cita-cita pengen pergi ke sana ya Allah, bisa menginjak tanah yang pernah diinjak oleh Rasulullah, bisa melihat apa sih makam para sahabat, makam para nabi. Karena kita hanya bisa bisa hanya mendengar dari orang-orang, dari cerita-cerita orang. Tapi kalau sampai ke sana ya Allah, kayaknya ya Allah, ternyata benar, ternyata itu adalah nyata. Rasulullah itu ada di Madinah, kuburannya di Madinah itu sudah ribuan tahun yang lalu, bersemayam di sana, terawat dengan baik selama ribuan tahun, tidak pernah rusak. Jadi hikmah, kemudian ada ibadah di bulan haji ini, ada dua ibadah yang sangat harus kita kalau yang mampu. Yang pertama adalah ibadah haji, yang kedua adalah kurban. Jadi ibadah haji ini, bulan haji ini adalah identik dengan kurban, menyembelih hewan ternak, termasuk di dalamnya adalah kambing, domba, sapi, kerbau, onta, apapun itu. Sebagai simbol apa? Ketaatan kita kepada yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS, sebagai pengganti daripada Nabi Ismail yang akan disembelih. Jadi dulunya kalau seandainya Nabi Ismail jadi disembelih, mungkin bisa dicontohkan kita untuk sampai di mana keimanan kita, keyakinan kita, kecintaan kita kepada Allah, sampai apa yang menjadi darah daging kita korbankan untuk Allah, sampai di mana yang pada akhirnya diganti dengan kambing. Kalau seandainya dulu Nabi Ibrahim itu tetap menyembelih putranya, mungkin sampai ribuan tahun kemudian agama ini akan menyembelih anak-anak kita. Ya Allah, ini adalah ujian Nabi Ibrahim ketika bermimpi selama 3 kali untuk menyembelih anaknya. Bayangin, ditinggalin sendiri Siti Hajar dalam keadaan hamil, kemudian melahirkan sendiri, dirawat dengan baik, penuh dengan kasih sayang, sudah hampir mencapai 12 tahun, 13 tahun, Nabi Ibrahim itu datang. Begitu datang perintah, kangennya kayak apa gitu.
dari bayi, tidak melihat dari bayinya, proses bayinya, kemudian sudah hampir mencapai dewasa, kemudian menginap beberapa hari kemudian Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya. Bayangin, itu kalau bukan seorang nabi kayaknya waduh gak akan kuat. Kemudian ini anaknya juga, karena dia seorang nabi, apa namanya sih, if'al madza taro, wahai anakku, saya bermimpi untuk menyembelihmu. Apa kata Nabi Ismail? If'al madza taro wa inna insyaallah minas sabirin. Kerjakanlah wahai ayahanda apa yang menjadi mimpimu, dan aku termasuk orang-orang golongan orang-orang yang sabar. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengutarakan mimpinya kepada anaknya, anaknya langsung menyambutnya karena dia adalah seorang nabi. Silahkan wahai ayahanda, insya Allah saya akan menjalani dengan sabar. Bayangin, udah dipasah bedog, menjalani bedog, udah di leher, mengucap takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian malaikat Jibril Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengambil mengambil kambing dari surga sebagai ganti. Ini kalau terjadi, waduh, ini adalah ujian keimanan Nabi Ibrahim kepada anaknya, dan ujian keimanan bagi Nabi Ismail ketika menjalani perintah-perintahnya, sekalipun darah nyawa akan dipertaruhkan. Begitu juga kita, setiap manusia akan diuji dengan sesuai wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi Allah itu akan menguji hambanya sesuai dengan kadar kemampuan. Seberat apapun ujian yang kita hadapi, Allah sudah memperhitungkan bahwa kita itu mampu. Adapun kalau misalkan kita ternyata terjadi musibah, kemudian akhirnya stres ini akan membawa stres, kemudian pada akhirnya bunuh diri, dan pada akhirnya itu berarti timbul pertanyaan bahwa keimanan kita itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Keimanan seorang itu tidak baik-baik saja, yang pada akhirnya setan yang berkuasa menguasai jiwanya. Yang pada akhirnya dia akan kayak ada yang perintah, ada yang memerintah kamu bunuh diri aja, daripada hidup kamu susah, daripada hidup kamu menderita, daripada hidup kamu penuh dengan tekanan, daripada kamu hidupnya ditekan utang sana sini dan sebagainya. Ini yang terjadi pada zaman sekarang, di mana tren riba sudah menjalar dari sebagian di lingkungan kita. Tren riba ini sudah sangat populer. Mungkin orang-orang itu kayaknya menganggap biasa, tetapi riba ini adalah akan menjerat kita menjadi orang-orang yang jauh dari Allah. Yang terkenal itu ya di zaman ayun-ayun itu Bang Emo, ini sudah menjalar di lingkungan kita, padahal itu udah riba sebenarnya. Tapi jalan mereka, pikirannya buntu, mau ke siapa lagi, akhirnya kan iman digadaikan, mau ke siapa lagi gitu. Ini karena kebutuhan, memang iya karena kebutuhan, tetapi kita akan bunuh diri dengan riba. Jadi jangan sampai dulu saya punya murid orang aliyah,
ibunya itu dagang. Dagangnya laris, dagangnya sangat laris, tetapi modalnya itu dari Bank Emo. Minjem 1 juta harus kembali 1,5 juta. Tidak menutupi untungnya dia itu misalkan 50.000 buat bayar Bank Emo. Kemudian modalnya buat modal lagi. Untungnya diambil Bank Emo. Terus begitu, yang pada akhirnya karena tidak sesuai dengan kebutuhan akhirnya minjem lagi sama Bank Emo yang lainnya. Terus ini modal habis sampai rumahnya dijual sebenarnya. Dagang bukannya malah berkah, tetapi musibah terjadi. Rumahnya semuanya dijual, hilang sakitnya, masya Allah. Jangan sampai kita pengen punya, ya mungkin ya, amit-amit ya, naudzubillah ya, rumah tangga kita jangan sampai kehilangan kehabisan stok keuangan yang berakhir kita terpaksa, saudara mungkin nggak ada, semuanya nggak ada, pada akhirnya kita ikut ke Bank Emo. Ini riba yang nyata. Haramallahu riba wa halallahu bai' wa halul bai' wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Ini sangat bertentangan dengan, karena riba ini duitnya itu jadi kencing setan. Uangnya itu jadi kencing setan, akan menjauhkan diri kita dari keberkahan hidup. Contoh ya, nggak usah jauh-jauh, saya juga nggak tahu ya, ini tetangga sebelah juga uang dagang mainan pinjam sama Bank Emo sehari 40.000. Hidupnya nggak pernah tenang, kejar-kejar Bank Emo setiap hari, padahal pendapatannya belum tentu menang segitu, dapat segitu belum makan sehari-hari dia. Hidupnya nggak tenang, masya Allah. Jadi kembali ke awal bahwa bulan ini adalah bulan haji. Kita disunahkan kalau bisa puasa sunnah kalau kuat ya. Sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian ada sunnah tarwiyah ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 9. Itu pahalanya lumayan besar ya. Kalau nggak salah itu pahalanya 1 hari sampai dengan puasa 2 tahun. Jadi kalau 2 hari berarti 4 tahun. Kalau nggak salah, Allahu a'lam. Jadi kita disunahkan untuk berpuasa nanti tanggal 8 sampai tanggal 9. Kalau nggak kuat ya nggak usah, namanya juga sunnah. Kemudian kalau kita mampu untuk berkurban ya kurban, kalau enggak ya kita hanya berzikir saja dari pada maghrib sampai pagi, itu bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Biasanya perusahaan sok korban nggak? Korban dapat dagingnya, dapat sapi biasa Pak. Itu kan ada, jadi ada 2, ada sapi ada kambing. Ada kambing. Itu semua karyawan ada ribuan ada. Cuma 600. 600 itu berapa kambing? Biasanya sapinya 2, kambing. Kalau sapinya 2, kambingnya dikit. Paling berapa gitu. Kalau sapinya 1, ya paling kambingnya yang banyak. Gitu. Tapi kebagian semua. Bagi semua karyawan. Dikasih semua. Jadi karena yang ngurus ininya DKM-nya sama warga setempat, jadi pas pemotongan sama warga setempat, jadi
karyawan udah dapat, sisanya buat keluarga. Hmm. Itu yang punya perusahaan orang Cina apa orang apa? Kan kalau sari roti kan itu TBK ya Pak. Kalau TBK kan terbuka, jadi nggak bisa dibilang misalkan paling yang Saham. saham. Jadi saham paling gede ya dia sekian persen gitu. Tapi kalau pemilikan seluruhnya banyak orang, misalnya dari 100, misalkan saya punya 20, bapak punya 20, bisa terus si A punya 40% gitu, seperti itu. Oh, jadi bukan punya satu Satu orang. bukan. Tapi kebanyakan saham-sahamnya kebanyakan orang-orang Cina atau orang Jepang atau orang Korea. Saya sih aslinya mah orang Indonesia, cuma ya keturunan Tionghoa gitu aja Pak. Semuanya. Nah, Mungkin ya hampir semua ya, bahwa pabrik-pabrik kita itu memang dikuasai oleh orang-orang Tionghoa, Cina gitu ya. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, memang sudah menjadi tradisi zaman dulu ya, zaman Soeharto dulu sudah menguasai ekonomi dunia, ekonomi Indonesia ya khususnya. Coba kita lihat di Cilambar, di kota-kota Jakarta, ya Allah ya. Cina ya mungkin sudah menjadi turun-temurun. Kalau orang Cina ini didesain oleh mereka itu harus jadi kaya. Jadi mereka itu punya anak, kemudian dikasih saham, dikasih modal, misalkan dagang atau apa perusahaan, dikasih sampai kalau nggak salah dengarnya 7 kali sampai berhasil. Gagal kasih lagi, gagal kasih lagi sampai berhasil. Itulah kekompakan mereka. Beda dengan orang-orang kita, makanya nggak maju-maju. Yang maju bisa dalam satu keluarga aja. Satu keluarga, maksudnya orang Indonesia lah. Secara umum, keluarga aja ada yang kaya, saudara-saudaranya miskin semua, nggak dibantu sama sekali, supaya belangsak semua. Yang terjadi seperti itu semuanya, hampir semuanya. Ini hampir semuanya. Mungkin ya juga dalam tatanan keluarga saya gitu ya. Keluarga saya juga, kakak saya itu orang kaya, orang berada lah gitu ya. Anak-anaknya itu punya usaha, pokoknya jadi usaha pengusaha lah gitu. Satu lainnya lagi biasa-biasa saja. Yang satunya lagi yang intinya masing-masing, nggak bisa saling mengandalkan. Karena mental kita itu bukan mental yang cara saling berbagi. Walaupun keluarga, warisan udah kontok-kontokan, siapa bunuh-bunuhan. Apalagi masalah kayak gini. Inilah kelemahan daripada kenapa ekonomi Indonesia itu sangat lemah sekali. Karena sama saudara aja tidak saling membantu. Masa bodohan. Yang penting hidup kita enak, nggak peduli itu keluarga, kakak, saudara, nggak peduli. Ini yang terjadi. Beda dengan mereka yang tidak beragama, artinya di luar agama Islam. Mungkin non Muslim ya, katakanlah Kristen, kebanyakan Cina, Yahudi juga begitu, Nasrani juga begitu. Batak aja ini, Batak weh. Saya lihat Batak, rata-rata Batak itu sukses, walaupun mungkin cara dengan cara riba gitu. Tapi mereka solidaritasnya sangat tinggi. Mereka Batak satu Batak yang lain saling membantu. Beda dengan kita. Orang Padang juga begitu. Bukan orang Padang. Jadi orang-orang rata-rata orang-orang Indonesia yang punya solidaritas tinggi itu ya termasuk adalah Batak, kemudian Minang. Kalau yang lain-lainnya suku Jawa, suku Sunda itu waduh kacau balau. Jadi yang kita kaya ya kaya, tetapi yang menikmati kadang-kadang sebagian keluarga kita saja. Masya Allah, ini yang terjadi. Akhirnya
kembali kepada awal bahwa hikmah daripada haji adalah bahwa sentral daripada kita hidup, masuk di dalamnya seluruh suku bangsa dikumpul dalam satu titik, bahwa tujuan kita beribadah kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua adalah hikmah kesetaraan. Baju yang sama dari presiden, raja, pejabat, semuanya sama ihram putih tanpa terjahit. Artinya bahwa dalam keadaan apapun, ketika sudah sampai di Mekah, tidak ada yang namanya pandangan dunianya itu langsung hilang, baik sebagai pejabat, sebagai konglomerat, sebagai orang pengusaha, semuanya sama, tidak ada yang beda. Iya, pakainya sama. Inilah yang namanya kesetaraan, bahwa di hadapan Allah itu sama, di hadapan Allah itu tidak ada yang beda. Kulit putih, kulit hitam, semuanya sama ketika sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dalam haji juga melempar jumroh. Itu artinya kita itu harus benar-benar melempar hawa nafsu kita, melempar ego kita, melempar kesombongan kita, melempar setan yang ada di diri kita. Kemudian ada tawaf, bahwa kita tidak bisa lepas dari nafas kehidupan. Kita harus bergerak mengelilingi Ka'bah itu. Ibarat kita sedang bernafas. Bahwa hidup ini adalah pergerakan. Pergerakan. Jangan tidur saja, jangan santai-santai saja. Kita sebagai keluarga harus tetap semangat mencari rezeki, yaitu bergerak, mencari rezeki yang halal untuk kesejahteraan keluarga kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mampu berkorban, mampu beribadah haji di bulan haji, mampu kalau misalkan dia umroh lah. Amin amin. Korban alamin. Ini berarti menginjak daripada AIU. Biasanya A terus, cuma ada AIU. Ini kalau ini dibacanya U ya. Kalau kayak begini U tambahan U. Kalau misalnya Ba jadi U. Kalau di bawah berarti I jadi B. Kalau standar kayak begini, di atasnya begini, contreng begini, A jadinya Ba. Ba, Bi, Bu, Ta, Di, Tu, Ja, Ji, Zu, Ya, Di, Du, Di, Du, Di, Da, Du, Di, Da.
Nah. Ro. Ko. Ri. Ah. Ro. Ba. Tu. Ri. Ba. Nah. Ah. Su. Ma. Fa. U. Wa. Wa. Ya. Mu. Ma. Nah. Yo. Ru. Ma. Sha. Shu. Sa. Ju. Ah. Ko. Ru. Ma. Ra. U. Ma. Ra. U. Ma. Chu. Lu. Ah. Lu. Ma. Ka. U. Ro. Ru. Su. Lu. Jadi sebenarnya sih ya kemarin tuh ada, mudah-mudahan ini menjadi jalan apa ya, jalan ada teman saya yang menawarin untuk berdagang, dimodalin dagang, grosir pasar makanan ringan seribu lah, wafer mulai itu lah grosir lah. Di tempatnya di lapangan insya Allah, tapi modal yang tadinya buat saya ini ada musibah, seperti tabrakan. Yang pada akhirnya itu modal buat apa namanya sih, benerin mobil sama tanggung jawab 200 juta. Ini buat belum rezekinya. Jadi kena musibah. Masya Allah. Tapi itulah apa namanya sih, bahwa manusia ini punya rencana Allah yang tadinya udah deal di situ depan lapangan itu yang masih begitu mau mantap di situ di rumah semua jadi toko sama dia teman sana, tapi ya belum rezekinya. Masih mungkin apa namanya sih, jalan menuju apa namanya sih, yang dicita-citakan saya dagang gitu ya. Ada jalannya, cuman masih pending aja. Kemudian sebenarnya warisan di rumah itu ya di Tegal itu ada, dijual itu belum laku sama sekarang, nggak ada yang beli, susah, jualan juga susah. Itu depan aja tuh, sebelahnya Pak Erwin ya. Lakunya susah banget. Mungkin ekonomi sedang dalam kondisi kurang baik nih. Jadi orang itu mikir-mikir mau beli ini, mikir-mikir dulu paling nanti nggak jelas ekonomi. Mudah-mudahan. Kayaknya ini dagang ya. Jadi jenuh, jadi kulit itu jenuh ya. Walaupun istilah mencukupi ya, dia kayak apa namanya sih, mencari menjadi kacung terus 50 tahun gitu. Ada feeling pengen lebih. Kalau orang dagang kan pasti lebihnya, ada lebihnya. Walaupun seperak dua perak tuh rasanya gede mah. Iya. Si Parno juga begitu, teman saya. Dia Makuli, Tuangangun, begitu ke Jakarta kemudian ikut temennya, dia nabung akhirnya bikin sendiri, usaha sendiri, crossing gue udah jadi haji.
Itulah hebatnya dagang. Saya juga begitu, saya itu tadinya ya Allah rumahnya terewot ya Allah, jadi mengkhawatirkan rumahnya. Saya berdoa ya Allah mudah-mudahan karena saya itu jadi orang yang sukses, jadi orang yang mampu untuk membangun rumah. Kasihan sekali rumahnya itu belum ribet pas, pokoknya paling pelarat. Pergi ke Bogor, akhirnya jadi pedagang. Rumahnya sekarang masya Allah di pinggir sawah yang milik mama, mewah, masya Allah. Alhamdulillah, senang itu. Itulah nikmatnya dagang. Ada kelebihannya daripada kuli. Yang kuli itu yang nggak bisa ngukuli. Semuanya itu sangat terbatas. Gajinya misalkan ya 3 juta terus itu ada kebutuhan nambah, makanya nggak bisa nabung. Itu mudah-mudahan subhanallah wa bihamdihi. Manfaat. Pak.